Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, bersama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama berjumpa, bersama berdoa, bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, di bawah tema zona nyaman, saya mengajak kita membuka, membaca, merenungkan Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-9. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat 9 tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pontar Bantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sampai sebenarnya jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak yang kasih Tuhan berbicara tentang zona nyaman atau dalam istilah yang populer comfort zone. Saya tertarik dengan 3 opini dari 3 tokoh dengan 3 latar belakang yang berbeda. Yang pertama, seorang artis bernama Madeleine Brewer. Madeleine Brewer pernah berkata begini, keluarlah dari zona nyamanmu, karena itu adalah satu-satunya jalan agar kamu dapat bertumbuh. Keluarlah dari zona nyamanmu, karena itu adalah satu-satunya jalan agar kamu dapat bertumbuh. Seorang motivator bernama Brian Tracy pernah berkata, zona nyaman adalah musuh terbesar dari keberanian dan kepercayaan diri. Zona nyaman adalah musuh terbesar dari keberanian dan kepercayaan diri. Seorang pelaku bisnis bernama Sandeep Kakar pernah berkata, tinggalkan zona nyamanmu untuk tiba di zona sukses. Tinggalkan zona nyamanmu untuk tiba di zona sukses. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik 3 tokoh yang berbeda dari latar belakang yang berbeda,
mereka memiliki cara pandang yang sama tentang zona nyaman atau comfort zone. Mereka memandang comfort zone sebagai penghambat untuk meraih kesuksesan. Ketika seorang memutuskan untuk terus bertahan dalam comfort zone-nya, mereka mengatakan bahwa orang itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang, dan tidak akan pernah meraih kesuksesan. Artinya mereka memandang comfort zone sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah memang comfort zone itu sesuatu yang tidak baik? Karena itu pada saat ini saya mengajak kita pertama-tama tentunya memahami apa itu comfort zone. Lalu kita akan bersama memikirkan apakah memang comfort zone sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, dan bagaimana perspektif Alkitab tentang hal ini. Bapak Ibu, apa itu comfort zone atau zona nyaman? Dalam kamus Merriam-Webster, comfort zone secara singkat diartikan sebagai sebuah situasi dan kondisi yang membuat seseorang merasa nyaman, yang membuat seseorang merasa aman, sehingga ia tidak akan meninggalkan situasi dan kondisi itu. Jadi, zona nyaman ada sebuah situasi kondisi di mana seorang merasa nyaman, merasa aman, sehingga ia enggan untuk meninggalkan zona nyaman itu. Nah, kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, comfort zone ini bisa menunjuk, misalnya kalau anak-anak remaja itu kamar mereka. Ada beberapa anak remaja yang enggan kamarnya dibersihkan papa mamanya. Mereka justru marah ketika papa mamanya membereskan kamar tidurnya. Kenapa? Karena itu comfort zone mereka. Mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka tidak ingin ada pihak-pihak lain termasuk orang tuanya menginterupsi kenyamanan itu. Mereka sudah meletakkan barang sedemikian rupa, sehingga kalau barang itu dipindahkan, mereka khawatir akan sulit mendapatkan atau menemukan barang itu saat dibutuhkan. Jadi kamar tidur ada salah satu contoh zona nyaman. Contoh yang lain bicara pekerjaan. Ada beberapa orang yang setia dengan pekerjaannya, dan bagi saya itu sesuatu yang patut dihargai, bicara loyalitas. Namun ada beberapa orang yang setia bukan karena dia tidak punya kesempatan, tetapi karena dia takut mengambil kesempatan. Dia memilih untuk bertahan dengan pekerjaan yang lama karena dia khawatir kalau dia pindah kerja, kalau dia mengambil opportunity, kesempatan yang diberikan kepadanya, hidupnya akan menjadi susah, tidak akan bahagia, tidak akan nyaman. Saat itu pekerjaan menjadi comfort zone-nya. Contoh yang lain, kita bicara lingkungan pergaulan. Kalau yang namanya anak muda itu biasanya punya banyak teman, punya banyak peer group, punya banyak geng, punya banyak kelompok. Tapi kalau kita yang sudah bertambah usia, apalagi lanjut usia, biasanya pertemanannya menjadi lebih kecil, kelompok pertemanannya. Kenapa? Karena lebih memilih kelompok yang nyaman, yang aman. Kita enggan untuk mengenal orang lain, takut nanti kita kecewa atau terluka. Jadi ada banyak sekali contoh yang disebut dengan zona nyaman. Nah, Bapak Ibu, apakah zona nyaman sesuatu yang buruk? Bagi beberapa orang dalam kondisi tertentu, zona nyaman itu sesuatu yang baik, bahkan dibutuhkan. Contohnya, beberapa orang yang mudah sekali depresi, beberapa orang yang mudah mengalami perasaan tertekan ketika mereka harus ada di lingkungan yang baru atau mengerjakan sesuatu yang baru. Untuk orang seperti ini, zona nyaman sangat dibutuhkan. Supaya apa? Mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berkembang. Mereka tidak dicekam ketakutan dan perasaan khawatir. Jadi bagi orang-orang dalam kondisi seperti ini, zona nyaman dibutuhkan. Tetapi dalam kelompok yang lebih besar, disadari atau tidak, zona nyaman sebetulnya merupakan wujud dari kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan yang membuat kita enggan atau tidak menyukai perubahan,
Dan pada akhirnya kita menolak perubahan itu dan memilih mempertahankan zona nyaman kita. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya punya kesempatan, punya potensi yang besar. Tetapi karena ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, maka mereka tidak menggunakan kesempatan dan potensi yang ada dengan baik. Mereka memilih mempertahankan kenyamanan mereka dan pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Seandainya saja mereka berani keluar dari zona nyaman, mengambil tantangan, oke, memang ada ketakutan, tetapi justru mereka belajar untuk mengatasi ketakutan itu dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bagi orang-orang yang sebetulnya sangat besar itu, justru zona nyaman bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Apalagi ketika kita bicara dalam relasi dengan Tuhan. Sadar atau tidak, zona nyaman bisa menghambat kita untuk taat dan mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, contoh yang paling tepat yang bisa kita lihat adalah kehidupan Abram. Bapak-Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 12, ayat yang pertama, Allah memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan rumah bapaknya. Perhatikan bagaimana penulis kitab Kejadian menggambarkan hal ini. Allah memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, negeri yang dia kenal, budaya dengan bahasa yang akrab dengan dia, meninggalkan sanak saudaranya, lebih kecil lagi, lingkungannya, kampung halamannya, tetangganya, familinya, dan meninggalkan rumah bapaknya. Atau dalam kalimat yang singkat, Allah meminta Abram untuk meninggalkan zona nyamannya. Nah, Bapak Ibu, tentu hal ini bukan hal yang gampang bagi Abram. Kenapa? Yang pertama, Alkitab katakan usia Abram 75 tahun. Bukan usia yang muda, usia yang sudah lanjut. Kalau oma opa di usia lanjut diminta pindah kota, itu pasti stres, Bapak Ibu. Oma opa, orang yang sudah lanjut usia, menginginkan kehidupan yang stabil, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Demikian pula Abram di usia 75 tahun, Allah meminta Abram meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kestabilan itu, meninggalkan ketenangan itu, pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Bapa. Yang kedua, Abram punya keluarga. Abram juga punya pekerjaan, punya karyawan yang menggantungkan hidup kepadanya. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Haran. Ada banyak pertimbangan, ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran untuk meninggalkan zona nyaman itu. Namun yang menarik dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Abram memutuskan untuk taat dan meninggalkan zona nyamannya. Kenapa? Di sana dikatakan karena iman. Jadi karena iman, Abram bersedia meninggalkan zona nyamannya. Karena kepercayaan, keyakinan pada Tuhan, Abram meninggalkan kampung halamannya. Nah, Bapak Ibu, iman yang dimaksud dalam Ibrani 11 juga kita perlu pahami dalam pemahaman yang tepat. Itu bukan iman yang tiba-tiba muncul begitu saja. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang bertumbuh dalam sebuah proses yang membutuhkan waktu. Jadi bukan sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, saya percaya Abraham merasakan kehadiran Tuhan. Abraham mengenal Tuhan. Abraham pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Jadi Abraham tidak ragu melangkah bersama dengan Tuhan karena dia tahu seperti Tuhan sudah memimpin kehidupannya hingga saat ini, Tuhan pun akan memimpin kehidupannya ke depan. Bahkan semua janji yang Tuhan berikan pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita terapkan kehidupan Abraham dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, seringkali Allah meminta kita meninggalkan zona nyaman kita.
Allah membukakan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk menjadi lebih baik. Tetapi kadangkala, karena kecemasan, karena ketakutan, karena rasa khawatir, kita melewatkan kesempatan itu. Kita lebih memilih mempertahankan zona nyaman kita. Karena itu, kita perlu belajar dari Abraham. Ketika Allah membukakan kesempatan, jangan ragu untuk melangkah. Mengambil kesempatan itu, meyakini bahwa ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di hari depan kita. Memiliki iman seperti itu butuh waktu. Kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan yang membangkitkan kepercayaan, memberi kita keberanian untuk mengambil keputusan yang besar, meninggalkan zona nyaman kita, mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, kini pertanyaannya adalah ketika Tuhan mengajukan pertanyaan itu, membukakan kesempatan itu, mendorong kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, apa respon kita? Harapan saya, Bapak Ibu, tidak dikuasai kecemasan yang berlebihan. Kita boleh mengambil langkah iman yang dilandasi oleh pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan, yang membangkitkan keyakinan dan keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Niscaya kita mengalami kasih Tuhan yang besar, seperti yang dialami oleh Abraham. Kita pun akan memetik yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama dan beri kami keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Beri kami kemantapan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Beri kami keyakinan bahwa apapun yang kami akan hadapi di depan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Tuhan yang pimpin sertai kami, Tuhan yang tolong kami. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, rencana masa depan, Tuhan yang berkati semuanya. Berkati juga ya Tuhan untuk saudara kami yang sakit, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan. Dan beri kepada kami semua kesehatan, agar kami boleh terus berkarya untuk Tuhan. Berkati gereja-Mu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan memberkati gereja Tuhan. Berkati juga kota Surabaya, berkati bangsa negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan, dan kami menyerahkan doa kami, hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, yang mengasihi engkau, yang memanggil engkau, Dia akan memimpin menyertai kehidupan, memberikan berkat damai sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati, kasih Allah mengiringi langkah-langkah saudara.